Ampun supe dipun klik subscribe pun lantan subscribe pun kun panjenengan setengah saking investasi akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pembahasan kita sekarang adalah tinjauan medis tentang buang air kecil. Buang air kecil adalah peristiwa dikeluarkannya urin pada alat pembuangan air kecil dari uretra sampai air kecil keluar tubuh. Peristiwa tersebut juga dikenal dengan nama kencing atau mikturisi. Mikturisi adalah proses pengosongan kandung kemih setelah terisi dengan urin. Mikturisi melibatkan dua tahap utama. Pertama, kandung kemih terisi secara progresif sehingga tegangan pada dindingnya meningkat melampaui nilai ambang batas. Keadaan ini akan mencetuskan tahap kedua, yaitu adanya refleks saraf disebut refleks mikturisi yang akan mengosongkan kandung kemih. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Seseorang dianjurkan untuk berdehem ketika buang air kecil. Hal ini disebabkan saat berdehem diafragma dapat menekan kandung kemih melalui peningkatan tekanan intraabdomen untuk mengeluarkan dan menuntaskan urin. Jika sisa urin tidak dikeluarkan, maka bisa menimbulkan penyakit. Posisi buang air kecil juga dapat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan seseorang, seperti halnya laki-laki dengan hipertrofi prostat Cina, kondisi di mana prostat membesar. Dianjurkan buang air kecil dalam posisi duduk dibandingkan dengan berdiri. Bagi kebanyakan pria, prostat tumbuh seiring bertambahnya usia. Oleh karena pembesaran ini, aliran urin menurun dan urin mungkin berdiam di kandung kemih setelah buang air kecil. Jika residu dari urin tidak dikeluarkan urin, lama-lama bisa menimbulkan endapan atau batu pada kandung kemih. Selain itu, jika urin yang dikeluarkan tidak lancar, sementara produksi urin dari ginjal berjalan terus-menerus, maka urin dari ginjal ini akan tertahan dan bisa menimbulkan pembengkakan ginjal. Air kencing merupakan hasil penyaringan dari ginjal.
Jika air kencing yang ada tidak terdistribusi dengan baik, maka akibatnya akan menumpuk di ginjal dan bisa membuat kerusakan pada ginjal. Karenanya, kemampuan ginjal untuk mencuci darah yang kotor akan menurun dan lama-kelamaan bisa menyebabkan gagal ginjal. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Buang air kecil denganlah, buang air kecil duduklah, dengan duduk menjadi tuntas, maka dari penyakit bebas. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam beberapa penelitian, posisi yang terbaik untuk buang air kecil adalah posisi duduk. Posisi ini untuk memperlancar buang air kecil agar tidak ada endapan atau sisa-sisa air kemih dalam kandung kemih. Berdasarkan penelitian, pria dengan masalah urologi yang berhubungan dengan pembesaran prostat dianjurkan untuk buang air kecil dalam posisi duduk. Jumlah urin yang tersisa di kandung kemih berkurang ketika seseorang dalam keadaan duduk. Sementara itu, kecenderungan ke arah aliran kemih meningkat dan membutuhkan waktu yang singkat untuk menghabiskan air kemih. Dalam penelitian tersebut dijelaskan, dalam posisi duduk, otot-otot dasar panggul dan kaki lebih santai dan air kencing yang keluar tidak terhambat. Dalam keadaan posisi berdiri akan mengalami rasa kekhawatiran jatuh saat buang air kencing. Rasa takut jatuh ini dapat mengakibatkan kontraksi involunter secara tidak sadar yang akan mengubah otot panggul seseorang. Kontraksi otot panggul ini akan terkait dengan aliran air kemih. Akibatnya, peningkatan aktivitas otot dasar panggul berpengaruh negatif pada fungsi pembuangan urin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Duduk posisi terbaik, kencingnya lancar dan baik, maka endapan tak ada dan bersihlah sisa-sisa. Duduk posisi terbaik, kencingnya lancar
maka endapan tak ada, dan bersihlah sisa-sisa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, melangkah itu wajib. Allah telah memberikan kaki dan tangan padamu agar kau mau melangkah. Allah telah memberikan tenaga, pikiran dan hati padamu agar kau mau melangkah. Allah sibuk mengurus hambanya. Para nabi dan rasul sibuk melangkah mengurus umatnya. Para ulama dan guru sibuk melangkah menyelamatkan jamaahnya. Hamba yang baik harus melangkah. Tidak boleh duduk manis sambil berpangku tangan. Tidak boleh duduk manis sambil menunggu nasib. Lantas, untuk apa tangan dan kaki kita? Lantas untuk apa tenaga, pikiran dan hati kita? Lantas untuk apa dunia ini diciptakan? Bukankah kewajiban kita untuk mengurusnya? Lantas untuk apa surga diciptakan? Bukankah kita harus berlomba untuk mendapatkannya? Untuk mendapatkan madu, lebah harus terbang jauh meninggalkan sarangnya. Untuk mendapatkan buruan, singa harus menjelajah hutan meninggalkan gua. Untuk mengisi perut, burung harus terbang tinggi meninggalkan sarangnya. Untuk mendapatkan makanan, semut harus merayap ke segala arah. Untuk mendapatkan sukses berdakwah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus meninggalkan Mekah, tanah kelahirannya. Untuk jumpa Allah, Ibrahim bin Adham harus meninggalkan istana. Kalian semua harus melangkah. Kalian semua harus terbang. Wajib itu, tidak perlu banyak pertimbangan. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Kalian wajib melangkah, punya kaki untuk melangkah. Allah telah memberimu nikmat, melangkahlah maju. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, bekerja samalah dengan orang baik agar kau dapat kebaikan. Bekerja samalah dengan orang yang beruntung agar kau dapat keuntungan. Hati-hatilah bila ingin bekerja sama. Bekerja sama dengan orang jelek hanya akan mendapat kejelekan. Hati-hatilah bila ingin bekerja sama. Bekerja sama dengan orang sial hanya akan mendapat kesialan. Bekerja sama, yang satu kerja keras, yang satu sangat malas, bagaimana akibatnya? Padahal untungnya minta dibagi sama rata. Bekerja sama, yang satu modal besar, yang satu modal kecil, bagaimana akibatnya? Padahal untungnya minta dibagi sama rata. Bekerja sama, yang satu jujur, yang satu pembohong, bagaimana akibatnya? Padahal untungnya minta dibagi sama rata. Bekerja sama, yang satu serius, prihatin, tirakat dan mujahadah, yang satu hura-hura, senang-senang semau gue,
bagaimana akibatnya? Padahal untung minta dibagi rata. Ada seorang pengusaha, sebenarnya usahanya sudah macet karena rugi tiap bulan. Dia minta pinjaman modal ke teman-temannya dengan janji untung dibagi rata. Bagaimana bisa berbagi keuntungan? Usaha saja sudah bangkrut. Akhirnya orang yang ikut patungan modal jadi rugi, kebagian sial. Maunya untung malah buntung. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Orang jelek dapat kesialan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Salah satu ciri muslim yang baik adalah meninggalkan hal-hal yang tidak perlu dan menggunakan kekuatan tenaga, pikiran dan hati untuk perkara yang perlu dan bermanfaat. Hidup ini butuh kekuatan tenaga, pikiran dan hati. Tinggalkan hal yang tidak perlu, sia-sia dan tidak bermanfaat. Pengusaha itu butuh kekuatan tenaga agar bisa bekerja keras. Pengusaha itu butuh ketajaman pikiran agar prediksinya tidak meleset. Pengusaha itu butuh kepekaan hati agar bisa membaca peluang. Kalau tenaga, pikiran dan hati lemah, maka usaha akan runtuh. Kerjakan yang perlu-perlu saja, yang tidak perlu tinggalkan. Untuk mengurus keluarga dan usaha itu butuh kekuatan. Iritlah tenaga, jangan hamburkan tenaga. Pikirkan yang perlu-perlu saja, yang tidak perlu tinggalkan. Untuk mengurus keluarga dan usaha itu butuh pikiran. Iritlah pikiran, jangan hamburkan pikiran. Peduli yang perlu-perlu saja, yang tidak perlu tinggalkan. Untuk mengurus keluarga dan usaha itu butuh kekuatan hati. Iritlah hati, jangan hamburkan hati. Bila tenaganya kuat, maka apa yang dikerjakan akan jadi kenyataan. Bila pikirannya kuat, maka apa yang dipikirkan akan jadi kenyataan. Bila hatinya kuat, maka apa yang diinginkan akan jadi kenyataan. Tenaga, pikiran dan hati yang kuat, fokus dan istiqomah akan merubah mimpi jadi kenyataan. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah.
Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Hidup butuh kekuatan, tenaga hati pikiran. Hidup butuh kekuatan, tenaga hati pikiran. Tinggalkan hal sia-sia untuk manfaat tak berguna. Tinggalkan hal sia-sia, manfaat tak berguna. Tinggalkan hal sia-sia, tak manfaat tak berguna. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.